Kasus korupsi dana hibah di Tasikmalaya. Kasus korupsi adalah tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara serta masyarakat. Kasus korupsi dapat melibatkan perorangan atau kelompok yang melakukan kecurangan dalam menggunakan kekuasaan dan mempengaruhi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat terjadi di banyak bidang, seperti pemerintahan, bisnis, dan sektor publik lainnya. Pada tahun 2020, masyarakat Tasikmalaya dihebohkan oleh sebuah kasus korupsi dana hibah di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang merugikan negara sebesar 7,5 miliar. Kasus ini bermula pada Februari 2021 setelah jaksa menemukan dugaan korupsi dana hibah dari bantuan Provinsi Banpro. Pelaku berinisial HI dan RN memotong dana hibah ke berbagai yayasan penerima di Kabupaten Tasikmalaya dan pengepul uang tersebut. Modus para tersangka dengan memotong 50% dari tiap pagu anggaran pencairan yang diterima yayasan dan mengaku disetor kepada salah satu anggota DPRD Jawa Barat. Kedua tersangka tersebut terbukti melakukan pemotongan dana hibah tersebut. RN sebagai eksekutor ke tiap lembaga dan yayasan untuk memotong lalu menyerahkan uang itu kepada HI. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap kedua tersangka itu diketahui jumlah kerugian negara mencapai 7,5 miliar. Sebelumnya, dugaan korupsi dana bantuan sosial atau bansos kembali terjadi sebanyak 7 lembaga pendidikan keagamaan di wilayah Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya dan mereka meminta bantuan kepada LBH Ansor. Ketujuh lembaga tersebut merasa menjadi korban korupsi bansos provinsi tahun anggaran 2020 yang baru saja cair. Dugaan korupsi dana bansos sesuai dengan informasi dari para penerima sekaligus para pimpinan lembaga pendidikan keagamaan. Tiap lembaga pendidikan itu menerima bansos antara 300 sampai 400 juta. Para pelaku kemudian meminta jatah sekitar 50% atau setara dengan 150 sampai 200 juta. Bahkan mereka pelaku meminta uang tambahan sekitar 5 juta dengan dalih uang tersebut sebagai pengganti biaya transportasi. Kasus korupsi ini masih dalam tahap pengembangan oleh pihak berwajib karena ada kemungkinan masih ada aktor tersangka baru lainnya. Dua pelaku di atas sudah ditahan oleh pihak Kejari Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah dan masyarakat harus terus bersinergi untuk memberantas tindakan korupsi di semua lini. Hukuman yang tegas, efektif harus diberikan kepada pelaku korupsi agar memberikan efek jerak bagi pelaku tindakan korupsi lainnya. Kita semua harus bersatu dalam memerangi tindakan korupsi dan memastikan bahwa uang rakyat digunakan untuk kepentingan yang seharusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.